SMA 3 Putra, SMA Tunas Harapan, Negeri 2 Kupang Barat, SMA Arnoldus Johnson, dan Global Mall. Ya, dan SMA Negeri 3 Kupang ya, pertama kita ya. Ya, kita mulai dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Negeri 5 Kupang, yaitu mengenai sekolah yang dicita-citakan. Kalau berbicara tentang sekolah yang kita cita-citakan, pasti cita-cita kita itu adalah sekolah yang bagus, sekolah yang top, sekolah yang modern, sekolah yang up to date, yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ketika orang berbicara menyebut nama sekolah tersebut, mereka angkat kepala. Oh, Motivasi untuk datang sekolah itu sudah motivasi dari ketika saya SD. Itu kata guru saya, ketika kita mau jadi seorang guru itu merubah anak yang dari awalnya jadi batu menjadi orang yang baik. Jadi itu termotivasi sehingga saya sampai sekarang itu masih terbangun terus. Buat saya di sekolah itu belajar digital. Jadi di sana saya belajar sambil naik. Ini saya asal dari SMA Pulau. Yang menjadi motivasi untuk saya ke sekolah, yang pertama itu keluarga saya harus benar-benar pergi ke sekolah untuk membuktikan kalau saya memang benar-benar guru pendidik. Perkenalkan, nama saya Mafia Musliati Kurman dari SMA Santo Arnoldus Johnson. Ada 2 pertanyaan dari Bu Veno. Yang pertama, hal yang mendorong saya untuk setiap hari saya harus pergi sekolah. Yang pertama itu adalah peserta didik. Apalagi ketika saya sudah membuat kontrak janji dengan anak-anak untuk pertemuan, saya sudah berpikir bahwa hari ini saya harus bertemu mereka sehingga saya tahu mereka sudah bikin apa. Yang pertama, tugas tambahan yang dibebankan kepada saya untuk selalu pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anak, di mana setiap mata pelajaran itu kan sudah diberikan deadline waktu, dan saya harus sesuaikan dengan waktu. Dan itu kalau bisa materi yang saya berikan itu tidak bisa ketinggalan lagi. Masa saya ke sekolah, yang pertama motivasi intrinsik, saya sadar bahwa saya adalah seorang pendidik yang punya tanggung jawab. Baik, yang memotivasi untuk saya datang ke sekolah adalah tugas dan tanggung jawab. Baik, tepuk tangan dulu Pak Amin, tugas dan tanggung jawab, luar biasa ya. Yang kedua, yang memotivasi saya untuk kadang tidak datang ke sekolah, yang pertama adalah sakit. Yang kedua, saya bingung masuk di ruang guru karena tempat duduk saya tidak ada. Yang memotivasi saya untuk datang sekolah, yang pertama, sebagai seorang pendidik apalagi ASN wajib untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua, saya ambil 1 minggu terakhir, itu yang buat saya semangat untuk datang sekolah, yaitu saya mendapat tugas sebagai wali kelas di kelas yang benar-benar anaknya banyak, yang mendorong saya untuk malas datang sekolah itu karena sedikit lagi kita mulai dengan yang namanya supervisi oleh kepala sekolah. Ini rangka kita bolak-balik seperti setrika rusak, tetap ada coret-coret dari kepala sekolah. Itu adalah supervisi yang terjadi di SMA Negeri 5 Kupang. Jadi itu bukan hal yang salah Ibu Geno. Secara langsung diakui bahwa kita itu benar melaksanakan kegiatan itu. Karena coretan-coretan kita upload semua, lalu kita lihat semua. Ini nih yang benar yang dilaksanakan itu. Dan sudah ada YouTube SMA Negeri 5 Kupang, bukan YouTube-nya SMA 5, tapi YouTube Kemendikbudristek yang ada SMA Negeri 5 Kupang, yang saya sebagai kepala sekolah, kita berbagi praktek baik tentang supervisi kepala sekolah. Kepala sekolah kesempatan diberikan kepada saya. Yang pertama, kita buat komitmen
tidak boleh menggunakan HP saat materi dijelaskan oleh narasumber. Yang kedua, kalau ada hal-hal di luar yang penting, yang urgent, boleh keluar. Yang ketiga, kita sepakat untuk pertanyaan dari teman guru atau dari semua anggota peserta yang ada di sini cukup 3 orang, tidak boleh lebih dari itu. Supaya Saling mendengarkan, tidak yang lain berbicara, yang lain mendengar. Oke. Sehingga dalam kegiatan apapun nanti Bapak Ibu lakukan di sekolah yang kita cita-citakan, 2 hal ini dilaksanakan. Yang pertama, refleksi dulu, lalu yang kedua, buat kesepakatan. Sehingga ketika melakukan suatu aktivitas apa saja adalah berdasarkan kesepakatan bersama. Itu komitmen bersama. Kita lanjut dengan materinya. Sudah? Sampai ini bisa? Oke. Ini tadi sudah ya. Apa yang membuat lebih malas datang ke sekolah, saya sudah tahu bahwa ini ada bapak ibu yang malas karena modul ajar. Puji Tuhan. Izin mau bertanya yang tadi saya simpati dari penjelasan Ibu Kapsek terkait keadaan sekolah di sini, yaitu tentang adanya dibuat itu guru asuh. Apakah ini adalah memang harus program dari sekolah penggerak, ataukah memang ini sebelum adanya sekolah kontrak sehingga dibuatkan program guru asuh? Kalau yang di sekolah kami itu karena dari yang anak-anak yang tidak mampu yang ini ya, khususnya yang dari kementerian itu saja yang sekolah guru asuh. Ya, ternyata di sini saya bangga sekali bahwa semua bapak ibu guru terlibat untuk mengasuh anak didiknya, sehingga dari guru BK tidak pusing untuk mengurusnya. Terima kasih. Guru asuh ini Pak Iman Kabinet Kurikulum merancang guru asuh, yaitu dari 1.300 anak ini dibagi kepada kami 90 guru. Jadi dia itu akan menangani 5 anak kelas 10, 5 anak kelas 11, 5 anak kelas 12. Ada 15 anak ini menjadi tanggung jawabnya dia sepanjang tahun itu. Dan dia harus mengunjungi keluarga tersebut, tahu latar belakang kehidupan anak tersebut, dia tinggal di mana, guru asuh harus tahu.